Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, karena episode tentang Yusuf Mansur ini panjang, hampir tiap hari kasus itu muncul. Dan Yusuf Mansur dengan wajah tidak berdosa itu membantah. Bantahan yang dia buat itu, aneh nggak benar nipu-nipu, aneh nggak benar nipu, nggak benar itu, aneh bohongin, semuanya berjalan sesuai koridor. Lalu oleh wartawan, apa dia paham atau paham kita nggak tahu ya. Itu biasanya mempublikasikan ucapan Yusuf Mansur ini seolah-olah itu benar. Sekarang mari kita uji fakta-fakta berikut ini, benar nggak dia bukan seorang penipu atau pembohong atau apalagi namanya yaf'aluna ma la ta'malun, ya kan? Atau yaf'aluna ma la ya'malun, atau yaquluna ma la yaf'alun. Sejenis-jenis itu gitu. Sekarang kita lihat yang pertama gitu. Yusuf Mansur itu berteriak-teriak terus ini, kita harus berani sedekah ekstrim. Ada pula tuh begundas-begundasnya kiri kanan, sedekah nggak perlu ikhlas. Kita sedekahkan semua yang kita miliki. Uang di ATM kita kuras semua. Kita bertaruh dengan Allah. Banyak taruhan, banyak dapat. Dia berani nggak? Kalau kita bantah secara dalil, orang bilang, itu kan khilafiyah, debatable. Sekarang buktikan aja, kebenaran itu harus bisa dibuktikan. Dan penganjur-penganjur kebenaran itu juga harus bisa membuktikan. Yusuf Mansur mau sedekah, dia berani nggak? Kalau berani, ya oke. Sekarang berani nggak dia? Dia nggak mungkin berani. Habis duitnya. Takut dia. Nyari ya susah. Saudaranya minjam duit nggak dikasih. Lu minta sama Allah. Contoh ada makan siang gratis sekarang dari pemerintah. Kan duitnya triliunan. Sumbang dong. Ekstrim. Gitu kan. Misalnya dia udah ketapang nih. Satu kecamatan tanggung jawab aneh. Gitu. Tiap hari. Itu baru sedekah ekstrim. Ini kepada jemaah dilihat yang bawa kalung, yang lagi bawa cincin emas, yang bawa duit di dompet, itu dia bilang sedekah ekstrim. Serahin apa yang kita miliki. Sama orang dia berani. Sama dia berani nggak? Nipu nggak tuh namanya? Silahkan dijawab sendiri. Yang kedua, Yusuf Mansur teriak-teriak ngumpulin duit. Dari jemaah 150.000 lah minimal. Kita akan beli Manchester United. Kita akan beli Real Madrid. Manchester United akan kita rubah menjadi Mansur United. Real Madrid kita rubah menjadi Real Mansur. Ada nggak? Orang percaya sumbang 100-200 ribu, kalau jutaan orang ya banyak itu. Ada nggak? Terbukti nggak? Terus apa namanya? Itu namanya media untuk mempengaruhi orang. Kalau cerita dukun nih ada jampe-jampenya supaya orang tertarik. Nah, kemudian Yusuf Mansur ceritakan beli pesawat. Kita sudah punya 5 pesawat. Itu pasti cerita tuh omong kosong. Benar nggak dia sudah membeli gitu? Silahkan dijawab sendiri. Nanti bilang saya nih ungkap itu benar dia cerita begitu. Silahkan dicek jejak digitalnya. Benar nggak dia sudah punya pesawat? Kita naik pesawat 1000 kali dalam setahun. Mana? Bohong nggak itu? Untuk mempengaruhi orang supaya dia tuh terkesan punya sesuatu yang amazing. Mukjizat lah kira-kira gitu. Terus dia cerita lagi. Makan pagi di Jakarta, umroh, nanti makan malam sudah di Jakarta lagi. Caranya gimana? Itu Allah nggak ada yang bisa, kalau Allah berkehendak nggak ada yang bisa tidak. Iza arada syai'an, kun fayakun, kata Yusuf. Dijualnya ayat kun fayakun. Apa namanya itu? Kemudian dia cerita, itu udah dikumpulin duit juga nih, ujungnya pasti duit. Mau membangun masjid di Sevilla, Spanyol.
Saya telusur itu nomor rekeningnya tuh punya saya. Setiap orang harus nyumbang minimal 1 juta atau minimal $100. Kita belilah setengah meter tanah. Atau ada yang nyumbang mau nggak? Samsur kan gitu dia punya andil bikin rumah dengan modal 1 meter di sorga. Ya, kalau 1 meter di Sevilla misalnya dihargai $10.000. $10.000 yang gampang aja dah. Ketika itu 100 juta. Oh banyak orang mau. Banyak. Karena orang-orang kaya kita mungkin ya dia merasa nggak semuanya clean gitu. Ini dianggap nih sebagai pembersih dosa gitu. Untuk mendapatkan rumah nanti di surga. Benar nggak Yusuf Mansur nawar-nawarin gitu? Ada nggak masjidnya? Itu satu pengki tanahnya nggak ada. Uangnya itu, ini perkiraan sudah ditelusuri rekeningnya. Itu sudah dia putar, dia ambil, itu dia beli tanah, di atas tanah itu atas nama pribadi, dia bangun nanti warung steak and shake, nggak ada cerita udah. Silahkan kalau nggak bisa kita buktikan. Gitu. Sudah itu dia cerita lagi, sedekah, modal 1 juta, mau nggak dapat Alphard? Dia cerita dapat Alphard. Tapi ada nggak yang dapat Alphard dengan sedekah 1 juta? Kalau nggak dapat, Yusuf Mansur beralih bilakin berarti Anda kurang ikhlas, kurang duha, kurang tahajud, kurang baca Al-Waqiah, kurang baca Rahman, halah bla 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 lah gitu. Mungkin doanya terputus. Enggak Pak Haji, ini doa benar. Baca ada kurang itu, tambah lagi. Sementara uangnya udah hilang. Uang udah hilang. Itu apa namanya kalau enggak apa ya? Kalau apa namanya? Nipu enggak itu? Nipu berdalih jalil atau menipu di balik jubah Tuhan. Nggak ada yang lain. Kemudian dia datang ke Hong Kong gitu. Kita mau beli Indonesia. Setiap TKW yang ikut dengan dia tuh menyesal semuanya. Kenapa? Coba misalnya setiap bulan uang gajinya tuh dipotong. Mulai dari $10. $10 kalau kerja di Hong Kong nggak terasa lah ya. $10, ada yang $25, bahkan ada yang $50. Jumlahnya itu puluhan ribu orang yang ikut. Dengan harapan nanti anaknya bisa sekolah gratis. Jadi potonglah dari uang bulanan nggak terasa gitu. Paketnya saat itu membeli Indonesia. Pulang orang kemari, jangankan dikembalikan uangnya. Dimaki-maki. Apa namanya itu? Kalau bukan nipu. Coba jawablah apa namanya itu? Tapi Mansur enak aja di depan oleh santri, aneh nggak nipu. Di depan wartawan-wartawan yang suka dengan dia, aneh nggak nipu. Pakai wallahi lagi itu. Uangnya itu TKW Hong Kong ini dapat, itu dia beliin itu tanah di Bogor itu, di Sentul. Sekarang tanahnya itu 10 hektar. Coba kalau kita hitung kasar itu kemarin kan udah 200 miliar. Dia kerjasama dengan pemborong besar, dia bangun apartemen. Punya dia sendiri. Lo TKW ini dia bilang, mampu saja lo, gak gue tipuin, mau aja, paling gitu aja. Terus apa namanya kalau bukan penipu nih? Nah, kemudian dia cerita lagi. Kalau Yusuf Mansur kita bilang tidak penipu mungkin di 2 hal. Gitu. Yang pertama, dia telah punya gitu. Warung steak itu mungkin 200, nanti tahun depan mau ditambah 100 lagi. Itu fakta itu. Fakta. Walaupun nanti banyak jemaah yang menuding, itu uang kami, enak aja lo bangsat. Paling gitu dia kan. Tapi itu faktanya. Kemudian benar nggak Yusuf Mansur akan terus berjalan di jalur tipu-tipu? Benar. Benar itu. So kalau keluar dari jalur itu, dia nggak ada yang dia jual itu apa. Coba cerita agama nggak ada cerita agamanya, omong kosong. Saya bicaranya kita kan punya standar ya Al-Quran, ya kan, punya standar hadis, ucapan sahabat, tafsir. Gitu. Coba dikembalikan ke situ saja. Mental semua nih orang, nggak ada itu. Jadi satu-satunya jalur yang harus dia tembus kembali itu, ya jalur dengan cara tipu-tipu, tips sana, tips sini gitu kan, tipu sana, tipu sini.
Dia belakangnya pakai Al-Quran, pakai Nabi, pakai kuburan, pakai cerita orang suci, ya macam lah gitu. Tapi tujuan nanti bagaimana dia punya kerajaan bisnis, duit banyak gitu. Itu tujuannya. Tapi ini pandangan saya silahkan dianalisis, kita analisis bersama. Benar nggak orang ini berada di jalur tipu-tipu? Kalau nggak benar ya kita konfirmasi. Jadi dia cerita seenaknya aja tuh depan dari santri, di depan wartawan. Oh, senang dia gitu. Seolah-olah manusia ini manusia yang tidak berdosa. Padahal setiap ubun-ubunnya setiap bulunya itu penuh dengan cerita dosa dan merugikan orang lain. Lihatlah itu jejak-jejaknya, jejak di pengadilan dan segala macam gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.